guys, welcome back to my YouTube channel. Yap, dan aku Indah Maharani. Di video kali ini sesuai dengan judulnya dan thumbnailnya, di sini aku akan bahas lagi berita dari Kim Seon Ho ini yang part ketiga. Nah, di sini tuh ada berita baru lagi dari Kim Seon Ho dan ada perkembangan yang baik dari beritanya Kim Seon Ho ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, biar aku semakin semangat bikin video ini. Tolong ya subscribe, makasih. Berita terbaru dari Kim Seon Ho ini diawali dengan dibeberkannya timeline hubungan kencan antara Kim Seon Ho dan CA oleh Dispek. Nah, di sini Dispek itu memberi alur dari dia pacaran sampai dia berakhir atau sampai dia putus. Yang aku tampilkan di sini itu adalah timeline hubungan Kim Seon Ho dan JA yang sudah dibeberkan oleh Dispek ya. Kalian bisa lihat itu. Nah, di sini aku akan jelaskan dari tanggal awal pada tahun 2019 mereka bertemu di sebuah pertemuan. Lalu pada Februari 2020 mereka melakukan kencan dengan nonton film dan minum di kafe. Lalu Maret tahun 2020 awal hubungan eksklusif. Setelah itu pertengahan sampai Maret 2020 CA ini mengaku bercerai. April hingga Juni 2020 kencan kafe dan liburan di Busan atau kencan di Sungai Han. Juli 2020 putus cinta pertama kali karena mendapatkan kebohongan yang berlebihan oleh CA. Di sini yang berbohong itu CA terhadap Kim Seon Ho ya. Nah, lalu 8 Juli 2020 CA ini meminta maaf dan Kim Seon Ho menerima permintaan maaf dari CA ini. Lalu 24 Juli 2020 CA mengkonfirmasi kehamilan. Lalu mereka kaget dan setuju keputusan untuk aborsi dibuat, dan ini keputusan yang dibuat bersama, maksudnya itu disetujui sama CA dan Kim Seon Ho ini. Lalu 27 Juli 2020 CA ini melakukan aborsi kehamilan, tapi sebelum melakukan aborsi kehamilan CA ini sempat mengobrol lama sama Kim Seon Ho di dalam mobil karena CA ini berubah pikiran gitu, dan di sana juga terdapat teman dari Kim Seon Ho, tapi keduanya akur lagi. Lalu akhir Juli 2020 awal Agustus Kim Seon Ho memperkenalkan CA kepada orang tua Kim Seon Ho dan keduanya menghabiskan satu malam di rumah orang tuanya Kim Seon Ho. Di pertengahan Agustus 2020, Kim Seon Ho membuatkan sup rumput laut untuknya selama 2 minggu karena wanita biasanya makan ini ketika sudah melalui masa melahirkan. 11 Agustus 2020, dia membeli tonik herbal. Lalu 27 Agustus tahun 2020, Kim Seon Ho mengadopsi Hoya atau anjing peliharaan untuk menemani CA di kala kesepian. Lalu September 2020 keduanya menghadiri pertemuan dengan teman-teman. 7 Oktober mereka kencan di kafe anjing pocong dengan teman-teman. Lalu Oktober hingga Desember 2020 startup mulai disiarkan di TV. Lalu 2 Desember 2020 masalah pribadi A muncul mengatakan dia diancam dan mengeluh cemas. Di sini tuh sepertinya A ini atau CA ini diancam oleh mantan suami CA ini. Lalu pada Januari 2021 Dispek menerima info tentang CA. Januari hingga Maret 2021 Kim Seon Ho memulai produksi teater Ice dan mengundang CA untuk menonton. April 2021 keduanya setuju untuk menghabiskan waktu terpisah atau break dulu gitu loh. Lalu akhir Mei 2021 mereka memutuskan untuk berpisah karena A berbohong lagi terhadap Kim Seon Ho. Dan ini masalah pribadi dan Kim Seon Ho mulai tidak percaya atau berkurangnya rasa percaya terhadap CA ini. 12 Juni 2021 A mengiriminya teks berisi daftar keluhannya.
Lalu 17 Oktober 2021 A memposting di PAN. Setelah berpisah, A ini mengirimi permintaan maafan ke Kim Seon Ho. Nah, aku akan bacakan permintaan maaf dari A ini ke Kim Seon Ho ya. Oke, kalian simak baik-baik. Aku minta maaf karena melakukan ini, Seon Ho, ketika kamu berada di lokasi syuting. Aku mencintaimu dan aku menginginkan yang terbaik untukmu. Tapi aku tahu itu tidak bisa membenarkan fakta bahwa aku telah berbohong padamu. Aku tahu semua kesalahanku padamu. Aku ingin kita bahagia, jadi aku mencoba membuatmu tetap buta. Tapi aku melihat sekarang bahwa itu telah menyakitimu dan membuatmu sengsara. Aku sangat patah hati sekarang, tapi itu semua salahku. Jadi aku akan belajar darinya dan menahan rasa sakit ini. Aku tahu kamu tidak ingin mendengarkan aku sekarang dan kamu mungkin bahkan tidak percaya apapun yang aku katakan. Tapi kamu berarti segalanya bagiku dan aku ingin meminta maaf dari lubuk hatiku lagi. Aku minta maaf untuk saat-saat aku telah menyakitimu. Aku sudah tinggal di rumah sejak tadi malam dan memikirkan apa yang bisa aku lakukan secara berbeda. Aku juga memikirkan bagaimana perasaanmu dan apa yang bisa aku lakukan mulai sekarang. Aku memutuskan bahwa aku dapat berubah dengan menjadi lebih transparan denganmu. Aku selalu berpikir aku orang yang rumit dan jadi aku tidak bisa berbagi banyak tentang diriku. Tapi aku menyadari bahwa aku bisa saja memilih untuk terbuka kepadamu. Sayang sekali aku hanya melihat betapa mudahnya itu karena aku tahu kamu mencoba menyakitkan aku sekali, tapi aku tidak mengerti. Bukannya aku tidak keberatan berbohong padamu. Aku melakukan apa yang aku lakukan karena aku sangat mencintaimu. Nyatanya, perasaanku padamu lebih dari sekedar cinta. Aku menghargaimu dan aku selalu melindungimu. Dan aku pikir itu membuat beberapa keputusan yang salah. Kemarin, kamu mencoba memberiku kesempatan kedua agar aku bisa memperbaiki keadaan di antara kita. Aku tahu telah mengecewakanmu saat ini, tetapi jika saja kamu dapat menemukannya di hatimu untuk membiarkan aku mencoba lagi, aku akan memberikan yang terbaik. Kesempatan ketiga dong berarti. Oke, lanjut. Berbohong bukanlah kebiasaan bagiku. Aku membuat kesalahan karena akhir-akhir ini kita sering bertengkar dan aku ingin membuat hal-hal tidak nyaman di antara kita. Aku bodoh membuat pilihan seperti itu. Tapi sejujurnya aku ingin kita bahagia, itu saja. Aku tidak mencoba untuk memaafkan diri sendiri atas pilihan yang aku buat. Aku hanya mengatakan aku mencoba melakukan yang terbaik untuk kami. Aku sangat menyesalinya sekarang. Aku tahu bahwa seandainya aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan mengatakan kepadaku bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi aku kira aku menjadi takut bahwa kamu mungkin merasa cemas jauh di lubuk hati. Oke. Dan aku ingin kau merasa benar-benar aman bersamaku. Kalau dipikir-pikir, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan hal yang sama seandainya aku berada di posisimu. Aku tahu kamu berusaha sangat keras untuk memahami dari mana aku berasal. Aku juga tahu bahwa kamu juga mencoba membantu aku membuat pilihan yang tepat juga. Itu sebabnya kemarin aku merasa akhirnya bisa bersih. Itu membuat aku takut, tetapi pada saat itu aku merasa seperti aku dapat memberitahu kamu segalanya dan memulai dari awal dengan langkah yang benar. Itu pasti mengejutkanmu. Sekarang baru menyesal ya, Neng. Ini sangat egois bagiku, tapi menghabiskan waktu bersamamu membuat aku mengharapkan masa depan yang cerah bagi kita. Sepertinya sudah tidak ada masa depan lagi bersama. Namun itu juga membuat aku merasa takut ketika kamu mulai menjadi lebih populer dengan karirmu yang benar-benar lepas landas dengan acara TV, film, dan lain-lain. Aku pikir aku mulai merasa tertekan, seperti aku harus menjadi orang yang lebih baik juga sehingga aku layak untuk tinggal bersama di sisimu, agar kita bisa memiliki masa depan yang selalu kita inginkan. Aduh guys, panjang banget, kalian gak apa-apa kan? Aku lanjutin. Itu mungkin menjelaskan mengapa aku mulai terburu-buru baru ini. Aku tahu aku tergesa-gesa dengan kontrak dan YouTube. Ini bukan untuk uang atau kesuksesan sekalipun. Itu karena aku ingin menjadi seseorang yang layak bersamamu. Kamu pasti merasa sangat marah dan dikhianati sekarang. Tapi aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku hanya ingin kita bahagia.
Aku seharusnya mengetahuinya lebih baik. Bisakah kamu membiarkan aku memperbaiki ini? Aku berjanji, aku akan mendapatkan kepercayaanmu kembali. Tapi, aduh Neng, harusnya kamu nggak usah nyebar masalah pribadimu, biar mungkin kamu juga bisa balik. Kalau sudah kayak gini ya, kayaknya keharapan untuk balik deh, ya nggak sih guys? Oke, kita lanjut. Aku tahu kamu kecewa karena aku terus melakukan kesalahan yang sama dan kamu tidak memilikinya lagi untuk mempercayaiku. Dan aku tahu kamu mungkin bahkan tidak ingin berhubungan denganku lagi. Tapi tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kemarin sudah 2, sekarang minta 3. Ayo, nanti diulangi lagi. Kasihan kan Kim Sun Ho. Terserah aku untuk menebusnya kepada kamu dan aku benar-benar ingin mencoba lagi. Kau satu-satunya yang kumiliki Sun Ho. Tapi jika kamu akhirnya meninggalkanku, aku juga siap menerima keputusan itu karena aku mencintaimu. Itulah betapa aku mencintaimu dan betapa seriusnya aku tentang kita. Tapi jika kamu bisa tolong beri aku kesempatan untuk membuat ini benar, aku akan melakukannya. Bisakah kamu mengingatkan hal-hal baik tentang kita dan biarkan kita mencoba lagi? Aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun dari kamu lagi dan aku juga tidak akan pernah mencoba membenarkan kesalahanku. Baik, sepanjang itulah permintaan maaf dari A ini atau JA ini. Dia pasti benar-benar menyesal karena kehilangan seseorang yang sangat baik, peduli dan menerima dia apa adanya. Emang penyesalan selalu ada di akhir sih. Di sini Dispek juga mengungkapkan isi chattingan dari Kim Sun Ho dan temennya ketika Kim Sun Ho ini curhat masalahnya dengan JA ini. Di sini aku akan simpulkan aja karena chatnya juga lumayan panjang. Nanti kalau aku bacain terus kalian bosen guys. Jadi aku simpulkan aja ya. Jadi sebelum putus secara resmi, Kim Sun Ho dan JA ini sempat putus sementara karena JA ketahuan bohong, yaitu dia keluar tapi tidak bilang ke Kim Sun Ho, padahal JA ini ngomong lagi ada di rumah. Jadi Kim Sun Ho ini kan ke rumahnya, tapi kok malah kosong rumahnya, mobilnya tidak ada. Nah ini tuh bohongnya yang buat Kim Sun Ho minta putus. Kim Sun Ho ini sebenarnya tidak apa-apa jika JA ini keluar sama siapapun, malam atau kapanpun, pokoknya bilang berangkatnya dan ketika pulang ngabarin gitu loh guys. Sebaik ini loh Kim Sun Ho ternyata. Tapi karena saran dari temannya atau hobinya, Kim Sun Ho memaafkan lagi JA ini. Kata teman Kim Sun Ho ini, A ini akan berjanji tidak akan melakukan hal begitu lagi atau berbohong lagi pada Kim Sun Ho gitu. Jadi mereka kembali lagi. Nah, terus muncullah berita kehamilan dari JA ini di tanggal 24 Juli 2020. JA ini waktu tahu dia hamil, dia itu menelpon Kim Sun Ho dengan nangis-nangis, tapi Kim Sun Ho menganggapnya harus ngapain nangis, harusnya bahagia karena kehamilan adalah sebuah berkah dan tidak perlu ditangisi. Nah, teman Kim Sun Ho ini juga tahu kan kalau mereka lagi ada anak, ada bayi gitu di dalam kandungan JA ini. Dia mengucapkan selamat, tapi kenyataannya Kim Sun Ho ini juga merasa takut gitu. Dan akhirnya mereka membuat keputusan bersama, yaitu untuk melakukan aborsi. Setelah JA melakukan aborsi, Kim Sun Ho ini memasakkan JA sup rumput laut sekitar 2 mingguan dan bahkan dinotis di Today's Wine Night tentang resep membuat sup rumput laut. Di sini pun Dispek juga bingung karena sikap A ini berubah, padahal Kim Sun Ho ini bangga loh terhadap JA atau A ini. Dia itu memperkenalkan JA ini ke orang tua Kim Sun Ho, padahal status dia itu janda atau sudah pernah menikah dan bercerai. Orang tua Kim Sun Ho sendiri khawatir benarnya, tetapi Kim Sun Ho meyakinkan orang tua dia agar dia menerima JA ini. Setelah aborsi ini pun JA dan orang tua Kim Sun Ho ini makin dekat dan makin akrab. Seperti thumbnail yang dikasih oleh Dispek tadi, Kim Sun Ho juga mengadopsi seekor anjing untuk menemani JA ini agar tidak kesepian di rumah saat ditinggal sendirian. Dan sebelumnya A ini menuduh Kim Sun Ho ini gila uang atau haus uang, seperti apa yang dikatakan oleh A
waktu pertama kalinya muncul berita aborsi itu, dia mengatakan Kim Sun Ho hanya memberikan uang sekitar 2 juta won saja ke dia. Namun teman dari mereka semua itu mengatakan hal yang berbeda ke Dispatch, bahwa ternyata JA inilah yang agak matre atau agak gila uang. Dia itu membeli tas seharga 7 juta won atau sekitar 84 juta dalam rupiah, dan itu dibayar oleh kartu pribadinya Kim Sun Ho. Bahkan semua orang di sekitar mereka tahu siapa yang terobsesi dengan barang-barang mewah, yaitu JA. Hubungan JA dan Kim Sun Ho ini sebenarnya sudah berakhir pada bulan April 2021 dan terakhir ketemu itu pada Mei tahun 2021. Di sini Dispatch menanyakan validitas pernyataan A ini bahwa mereka udah putus selama 10 bulan dan aborsi itu dilakukan pada Juli tahun 2020. Tepatnya sudah 10 bulan dari aborsi itu. Habis aborsi mereka masih bertahan berhubungan itu 10 bulan. Jadi kenapa dibahas sekarang ya? Harusnya sih kalau sudah nggak terima udah dari dulu waktu aborsi itu. JA ini harusnya mencak-mencak dan minta tanggung jawab lah setidaknya. Tapi kenapa nunggu 10 bulan dan nunggu putus baru dia mengungkapkan hal ini ya? Sepertinya dia itu emang menyesal banget karena kelakuannya. Jadi dia itu pengen balik lagi sama Kim Sun Ho. Jadi mungkin itu jalan pintas agar Kim Sun Ho mau balik lagi kayaknya sih. Nah, di sini juga Kim Sun Ho mengatakan memang benar dia melepas bayi itu. Tapi bersama orang yang dicintainya, dia berusaha memahaminya. Alih-alih menanggapinya, Kim Sun Ho ini cuma meminta maaf ke A. Padahal A ini mengungkapkan begitu banyak pernyataan kan. Kim Sun Ho hanya ingin tidak memperdebatkan kehidupan pribadinya di seluruh bangsa, menyimpan secara pribadi masalah itu, karena gitu-gitu juga JA adalah orang yang pernah dicintai oleh Kim Sun Ho gitu guys. Oke, sekian dulu video dari aku, udah cukup ya, udah sampai panjang ini. Aduh, semoga kalian paham ya apa yang aku ucapkan. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel YouTube aku ya. Tetap semangatin keduanya ya guys. Dadah.